Hai sahabat DP, kita kembali lagi bersama Insiders, ini Siniar Dewan Pers. Dan kali ini kita ketemu lagi dengan Pak Atmaji Sabto Anggoro atau Pak Sabto ya Pak ya. Pak Sabto ini adalah Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers Dewan Pers. Halo Pak, selamat Kok sore Pak. diundang lagi sih? Ya Pak, kan kita belum kelar nih Pak Emang nggak ada ngobrolnya. orang lain apa? Hah? Karena ini Pak, dari Pak Sabto tuh masih banyak yang mau dikepoin gitu Pak. Wah, Cie. ini bukan dikepoin, di doxing namanya. Ya, apa Ra? Nah, jadi kali ini kita mau ini nih Pak, ngomongin soal sistem pendataan. Karena kan Pak Sabto sekarang pegang komisi pendataan ya Pak ya. Dan kan banyak banget urusan pendataan itu sering ditanyakan oleh teman-teman media dari seluruh Indonesia gitu Pak. Jadi kita sekalian konfirmasi dan sekalian nanya-nanya nih Pak nih. Nah ini ngomong-ngomong Pak Sabto baru balik dari UNESCO nih Pak, dari Paris ya Pak. Paris gitu. Paris. Ngapain sih Pak di sana Pak? Saya paling nggak bisa kalau bahasa Prancis itu, karena angka 1 sampai 10 aja. Iya, Tulisannya beda. apa, bacanya apa. Saya paling takut kalau pakai bahasa Prancis gitu udah. Pasti. Comment ça va? Aku nggak tahu, nggak tahu. Saya les Prancis Pak, tapi Oh nggak pernah gitu. lulus. Sampai dulu ada pemain bola namanya apa, Jean-Pierre Papin, tapi bacanya kan Jean-Pierre Papang. Bacanya aja susah. Nah itu. Ya kemarin terima kasih. Kemarin kita diundang dalam acara Internet for Trust yang diadakan sama UNESCO. Ada sekitar 4.300-an orang dari seluruh dunia ngumpul di sana. Dari berbagai aktivis media online, media sosial, dari kalau di Indonesia dari teman-teman dari ada Mavindo, ada dari apa Gus Durian, ada dari apa Internet Sehat, ICT Watch dan lain-lain, termasuk kita dianggap sebagai salah satu apa civil society, makanya Dewan Pers diundang dan yang ditugaskan oleh Dewan Pers saya ke sana. Di situ ada banyak pembicaraan berkaitan dengan apa bagaimana sih ada masalah-masalah dengan berkaitan dengan apa kebebasan pers, termasuk kemarin dibahas tentang apa banyak sekarang kejahatan terhadap wartawan perempuan. Oh iya. Jadi yang melalui online misalnya kayak gitu. Jadi wartawan perempuan, jurnalis perempuan di berbagai negara itu sekarang termasuk salah satu yang sering mendapatkan ancaman, dan makanya di tahun 2021 kan Maria Ressa dari pendiri Rappler, mantan wartawan top dari Filipina itu kan mendapat mereka menjadi dia menjadi salah satu pembicara kunci. Dan dalam pembicaraan itu salah satu yang saya ingat bahwa yang disampaikan sama Maria Ressa adalah jangan serahkan diri kita dan generasi anak-anak kita ke depan kepada algoritma kebohongan yang dibuat oleh platform digital. Itu yang ngomong bukan saya, itu yang ngomong Maria Ressa. Itu Artinya powerful banget ya Pak ya. Ya artinya bahwa algoritma harus dibicarakan. Tidak semuanya algoritma, selama ini algoritma kan terserah dari para pemilik digital, itu platform digital itu. Dan menurut dia ada beberapa algoritma yang menurut dia bahaya, terutama sebenarnya lebih begini, terutama informasi sesat, informasi bohong atau disinformasi, kan ada dua. Kalau versi UNESCO itu ada dua, misinformasi sama disinformasi. Mis itu adalah kebohongan yang tidak disengaja, misalnya ibu Anda kiriman dari temennya terus langsung di-share gitu. Sudah baca belum? Oh iya lupa, nggak tahu nih. Nah, tapi kalau ada yang misalnya selevel saya atau mungkin orang-orang yang lebih pendidikan dan masih terus dia sengaja ditulis bagus terus dikasih namanya B.J. Habibie gitu. Terus di-share. Padahal bukan B.J. Habibie gitu. Itu lebih sengaja, itu disinformasi. Jadi orang terkagum-kagum sama, makanya berkali-kali keluarga B.J. Habibie atas nama keluarga sering menyatakan bahwa itu bukan dari keluarga B.J. Habibie, walaupun mungkin bagus kontennya, tapi atau juga pernah yang paling sering itu adalah keluarga Gus Dur atau
keluarga dari Yai top dari Rembang itu. Oh iya. Itu apalagi kalau jelang politik ya Pak ya, itu ya sering banget tuh ya. selalu ada hal-hal seperti itu disinformasi, yaitu banyak informasi-informasi yang dalam tanda kutip bohong, tapi sama algoritma platform itu dibiarkan, tidak ditutup atau tidak dibuang, karena alasan mereka kebebasan. Ya yang satu bilang kebebasan, yang satu bilang bahwa itu harus dikendalikan. Jadi itu yang menjadi seru. Jadi bagaimana supaya mengatur itu, kita harus melibatkan multi stakeholder, ada dari jurnalis, ada dari penyedia platform, ada dari civil society, ada dari pemerintah yang kadang memiliki hak untuk mengatur, memberikan regulasi seperti itu. Jadi itu yang kemarin kira-kira oleh-olehnya saya sudah kumpulin, kira-kira oleh-olehnya sudah saya kumpulin, ya nanti nggak tahu mungkin saya bisa share. Beberapa sudah saya tulis untuk di etika, tapi etika kan tidak banyak yang publik dapat ya. Iya. Nanti mungkin dengan cara saya lah bisa kalau bisa perlu publik dikasih tahu, walaupun itu bukan, tapi paling tidak oleh-oleh dari sana. Iya. Karena itu sangat menarik sih Pak ya, untuk mengedukasi publik juga gitu. Jadi ada dua, yang satu bungkus besarnya adalah Internet for Trust, yang kedua adalah media sosial for peace. Dan itu kalau dari yang media sosial for peace itu apa tuh Pak, kayak garis besarnya? Tadi kalau Internet for Trust lebih pada seluruh berkaitan dengan konten. Media sosial for peace, social media for peace itu lebih pada, jadi misalnya di dalam YouTube misalnya, sering di situ ada ujaran-ujaran kebencian, kayak gitu-gitu, mestinya algoritma bisa men-take down atau bisa men-de-indexing dan macam-macam. Jadi itu makanya tadi harus bicaranya banyak orang, nggak hanya YouTube ya, pasti banyak di tempat-tempat yang lain. Ada Facebook, sekarang ada tambahan TikTok segala kan. Iya. Anda tahu sendiri kan TikTok sekarang di Amerika Serikat itu, sekarang anak-anak muda itu ngesetnya itu pakai TikTok loh. Betul. Justru di Amerika loh, dan untuk generasi Z. Ya seperti kita inilah ya. Oke, nah ini kita kembali ke topik nih Pak nih. Jadi kemarin kan sempat heboh di tataran nasional ya Pak ya, bahwa media itu harus mendaftar ke Dewan Pers gitu. Dan itu bikin heboh, ya mungkin Bapak sendiri juga banyak diteror ya Pak ya, sama teman-teman media ya Pak, ditanya-tanya, dihubungin lah. Dia diteleponin. Tidak merasa diteror saya sebagai pelayan masyarakat. Saya tidak merasa diteror. Ya pokoknya kan nggak ada kerjaan yang berat, apalagi kalau tidak dikerjakan. Mantap. Jadi, nah itu gimana tuh Pak? Jadi gini. Apa sih bedanya gitu? Kan pendataan. Jadi banyak rancu ya Pak ya di teman-teman ya. Teman-teman sudah harus mengingat bahwa dulu kalau di era Orde Baru itu ada namanya pendaftaran media. Lah untuk pendaftaran media itu dulu ada namanya SIUP, surat izin usaha perusahaan pers, P-nya 2. Tahu lah, mungkin masih generasi terakhir SIUP lah. Nggak mau, karena kalian nggak mau disebut sebagai Mbak Ira, mau disebut sebagai generasi baby boomer saja. Jadi itu lah, dulu akhirnya pemerintah sempat menutup, tidak ada SIUP lagi, sehingga karena tidak ada SIUP lagi justru harga media itu, SIUP-nya itu jadi buru-buruan, jadi mahal, karena pemerintah tidak akan mengeluarkan lagi. Ternyata masih ada satu media lagi, ternyata justru media yang tempat saya bekerja itu dulu media cetak yang SIUP-nya tiba-tiba keluar dengan ajaib lah. Itu. Nah, pasca reformasi 98. Apa sih Pak medianya Pak? Udahlah. Pasca reformasi. Kemarin juga udah tutup kok. Oh iya itu. Oke, iya saya tahu. Jadi tinggal online-nya doang. Iya gitu. Saya tahu. Di situ saya pendiri semua. Maksudnya itu bekerja sejak awal, jadi ikut mendirikan lah. Itu terus sejak Undang-Undang Pers tahun 99,
itu diadakan yang berkaitan dengan bersamaan dengan reformasi di era Habibie menjadi kepala negara pada waktu itu, maka tidak ada lagi yang namanya pendaftaran. Kita nyebutnya sebagai pendataan di pasal 15 ayat 2 huruf G itu disebutkan bahwa itu adalah pendataan. Makanya kalau namanya pendataan tidak ada kewajiban teman-teman untuk didatakan, tapi kalau mau silahkan. Apa gunanya pendataan? Nah, jadi ada beberapa manfaat kalau pendataan. Nanti kita ada kita verifikasi secara administrasi ini udah comply. Kalau mereka kontennya udah masuk akal, bagus dan bisa dipertanggungjawabkan, udah terbitnya sudah rutin gitu, kita nanti sudah punya kantor, sudah ini dan lain-lain, itu ada kita masukkan sebagai verifikasi faktual. Jadi di terverifikasi ya Pak ya, kan ternyata media yang terverifikasi Dewan Pers gitu ya Pak ya. Oh, jadi itu fungsinya pendataan sebenarnya Pak ya. Dan kalau pendaftaran itu adalah sudah di masa lalu ya Pak. Udah nggak ada, ya, Pak. Istilahnya udah nggak ada pendaftaran lagi. Dan dalam pendataan ini juga free. Semua orang bisa melakukan pendataan dan free, tidak dipungut sepeser pun. Ada juga yang kirim WA, Pak, nanti kalau kita sudah diverifikasi sama Dewan Pers, nanti kita bagi-bagi pendapatan lah Pak. Wah, itu sangat menyinggung saya, malah nggak perlu seperti itu. Kita nggak cari seperti itu. Kita memang sudah diamanahkan untuk mengurusin itu, ya nggak ada, gratis semuanya. Nah Pak, tadi kan Pak Sabto sempat nyebut verifikasi faktual atau verfak ya Pak. Itu bisa dijelasin nggak sih Pak? Mungkin beberapa sahabat DP di sini yang belum terlalu paham apa sih maksudnya verfak itu Pak? Ya, dari pendataan ada aplikasi, bisa diunduh, dibuka, ada 18 isian yang bukan isian, 18 syarat yang perlu dilengkapi. Di antaranya misalnya ada harus berbadan hukum dan harus punya KBLI-nya sesuai dengan, ada beberapa KBLI, apakah media online, ada media cetak atau media televisi, itu KBLI-nya masing-masing. Saya nggak hafal karena angka-angka seperti itu. Terus dia harus membedakan antara pemimpin redaksi sama pemimpin perusahaan. Karena dalam bisnis media itu ada yang namanya newsroom, ada yang namanya perusahaan, bisnis model. Kalau perusahaan ini ngomong bisnis model, yang ini newsroom. Nah, kalau newsroom itu dipimpin oleh pemimpin redaksi dan penanggung jawab. Sementara ini yang main bisnis, karena di dalam undang-undang itu atau kode etik jurnalistik juga ada namanya firewall atau batas api, di mana kita harus tahu ini sebenarnya media ini, informasi ini adalah iklan atau bukan, ya kayak gitu. Terus ada beberapa syarat yang lain, harus untuk jadi pemimpin redaksi harus UKW utama. Nah, selama ini kan ada 3 UKW, ada muda, madya, sama utama. Yang utama itu yang boleh menjadi pemimpin redaksi. Ya, tapi itu kita juga masih kasih kesempatan bahwa tidak hanya di satu media. Kalau dia punya grup, satu orang bisa memimpin di 2 media. Ada lagi beberapa syarat lanjutan, yaitu memberikan gaji yang layak sesuai dengan UMR gitu, minimal sesuai dengan UMR, dan juga kalau saya menekankan juga supaya ada BPJS, karena jaminan buat teman-teman, karena dalam salah satu klausul di Undang-Undang 4099 itu salah satunya adalah kita juga harus memberikan kehidupan media dan wartawan lebih bagus. Jadi saya khawatirnya kalau nanti ada media yang nggak mampu gitu, terus dia nggak gaji, terus akhirnya wartanya carinya di mana. Begitu nyarinya nggak jelas gitu, biasanya terus akhirnya mohon maaf, misalnya meres-meres gitu kan. Pak. Jadi ini nggak jelas antara wartawan atau laundryman gitu kan. Nanti khawatirnya kan seperti itu ya. Jadi gitu. Kalau ternyata nanti Dewan Pers itu menyetujui orang-orang perusahaan media yang dia tidak gaji dengan benar, padahal mereka itu kan istilahnya zolim. Kalau kita juga menyetujui mereka mendapatkan verifikasi di pendataan kita, kan berarti kita menyetujui yang
zalim. Kezaliman itu ya Pak Iya, ya, membiarkan melanggengkan ya Pak iya, ya. jadi saya nggak mau selama saya berada di sini saya nggak mau ada hal-hal yang menzalimi orang lain itu. Dan ada beberapa lagi, misalnya juga mereka harus punya kantor, kita ntar cek kantornya dan lain-lain. Jadi ada cukup banyak, ada 18. Kalau kontennya misalnya ternyata mereka kontennya cukup ajak, terus rapi, terus tidak banyak yang hate speech, tidak banyak yang melanggar kode etik, misalnya tidak semuanya isinya rilis, tapi dia lebih pada investigasi atau cover both side. Jangan sampai tidak ada cover both side. Misalnya ada beberapa hal konten yang misalnya fitnah orang lain gitu. Kalau di kan fitnah, tapi kalau Anda cover both side itu tidak jadi fitnah karena sudah dikonfirmasikan kepada orang-orang yang difitnah. Jadi hal-hal seperti itu nanti diperlukan terutama di saat untuk faktual. Nah ini kan Pak, banyak juga perusahaan media nih Pak yang mengeluh gitu. Katanya aduh syarat buat jadi diverifikasi sama Dewan Pers tuh jelimut. Emang begitu Pak? Memang jelimut? Sebenarnya ya relatif ya, sebenarnya ya memang banyak. Tapi tentu aja di Dewan Pers ini memiliki beberapa hal yang minimal yang harus gitu loh. Jadi kayak karyawan dulu 10. Tapi akhirnya kita undang seluruh teman-teman konstituen, Dewan Pers kita undang, kita ajak ngobrol, maunya berapa, bisanya berapa. Karena kalau berdasarkan undang-undang mestinya kan di 10. Tapi mereka akhirnya menyepakati 5 karyawan sampai 10 dalam artian kalau misalnya memenuhi apakah itu harus minimal 10. Tapi 5 sudah bisa masuk di administrasi lolos. Jadi saya mau menyampaikan kepada teman-teman konstituen bahwa kami tentu saja tidak berdiri sendiri dalam beberapa kesempatan, bahkan kita bikin aturan, bikin surat edaran itu juga hasil dari pertemuan dengan konstituen. Memang tidak selalu bulat, tapi kita ambil yang secara pemilihan suara yang terbanyak itu yang akan kita hargai. Jadi Dewan Pers justru menjalankan hal-hal yang menjadi apa yang diharapkan dari teman-teman konstituen. Itu Mbak Ira. Oke, terus kalau walaupun udah ada tadi aturan-aturan itu ya Pak ya, terus sejauh ini ada berapa banyak sih Pak perusahaan pers tuh yang mau mendatakan? Memang animonya tinggi ya Pak ya? Banyak. Jadi sampai sekarang ada almost 1.700, sudah almost 2.000 sekarang. Banyak banget. Ya belum banyak karena kalau menurut penelitian Dewan Pers asumsi sebelumnya itu ada 40-an ribu loh Mbak. Wow. Karena kan sekarang kalau bikin media itu kan entry barrier-nya kan relatif rendah sekarang, nggak seperti dulu. Kalau zaman Anda misalnya di media cetak dulu harus punya mesin cetak. Biayanya terus, juga gede ya Pak ya? Biayanya gede lah. Sekarang kan tapi iklannya justru lebih jelas. Sekarang banyak media semua orang bisa bikin sekarang, makanya dalam beberapa kesempatan kan ada yang tanya itu lucu-lucu, Pak bagaimana Pak, saya ini dari Pematang Siantar, saya kemarin itu ketemu dia supir angkot, sekarang sudah jadi pemimpin redaksi Pak, itu bagaimana tanggung jawabnya Dewan Pers? Semuanya tanggung jawab Dewan Pers itu. Ya itu menjadi salah satu fakta di lapangan yang menjadi masalah kita bersama gitu loh. Ya nggak tahu melihatnya sebagai apa media ini, karena media memang punya dua kelamin, misalnya satu sebagai ideologi, yang satu memang buat cari penghasilan. Faktanya seperti itu gitu loh. Jadi makanya dalam beberapa kesempatan saya selalu bilang, kalau Anda sudah bisa mendapatkan penghasilan yang bagus, tolong jangan lupa bahwa Anda punya amanah, Anda punya ideologi ketika sebelum berangkat, yaitu ideologinya itu adalah seperti yang tertera dalam Undang-Undang
49 di pasal 3 ayat 1 yang mana salah satu fungsinya pendidikan, hiburan, ekonomi dan kontrol sosial. Nah, itu yang selalu saya tekankan. Ini nggak selalu saya tekankan ke setiap kesempatan, saya selalu menekankan itu supaya teman-teman sadar bahwa ada ideologi yang Anda bawa ketika Anda membangun sesuatu, yaitu apa, memberikan kontrol sosial. Nah, dan kontrol sosial siapa pun yang dikontrol, misalnya pemerintah atau apa namanya sosial, tidak hanya pemerintah saja, masyarakat juga kita kontrol misalnya. Kita supaya masyarakat tidak jadi hipokrit gitu, supaya tidak jadi hipokrit. Kalau memang Anda punya pengalaman, punya ya udah kontrol, nggak apa-apa, kita Anda sampaikan itu, Mbak Ira. Jadi nggak cuma making money aja ya Pak ya? Ya memang ya. Maksudnya nggak cuma satu-satunya itu gitu Pak. Nah, justru saya sebenarnya meyakini kalau media itu semakin mandiri, Anda tahu kan misalnya kayak media-media besar seperti Tempo atau RCTI atau apa Kompas, mereka atau Detik itu kan mereka sudah punya pendapatan yang signifikan kan, mereka secara keuangan kan sudah independen. Justru karena independen itu mestinya mereka tidak tergoyahkan untuk orang-orang yang mempengaruhi supaya beritanya dicabut atau apakah gitu, karena mereka sudah independen. Gua udah bisa hidup tanpa harus bergantung pada Anda, pada kalian gitu loh. Nah, media-media yang kecil-kecil ini justru yang bahaya. Makanya saya berharap saya punya rencana ke depan untuk melakukan beberapa pelatihan sharing knowledge lah ya. Saya dari berbagai tempat untuk kita sharing knowledge sehingga nanti teman-teman itu tahu tidak hanya kita mintain data ini itu untuk dalam pendataan, tapi dia juga bisa mendapatkan masukan, misalnya pendampingan bagaimana sih cara melengkapi data, pendampingan bagaimana sih cara membuat media yang bagus dari sisi kontennya. Kan sekarang ada banyak aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung, yang bisa saja tidak harus dilakukan oleh banyak orang gitu loh, tapi juga bisa juga dengan beberapa bagaimana sih model bisnis itu kita bisa fasilitasi teman-teman untuk supaya bisa maju gitu. Itu kayak yang kemarin di acara konvensi media yang di Hari Pers itu ya Pak ya. Itu menarik banget tuh Pak yang share dari Radar Cirebon, itu model-model bisnis gitu. Itu menarik banget tuh Pak. Itu salah ya, waktu itu kayaknya konvensi waktu itu mungkin teman-teman sepakat bahwa lakonnya waktu itu teman-teman dari Cirebon. Jadi orang di luar dugaan ada media dari daerah yang sudah dikelola secara profesional, dia memahami tentang aplikasi, itu kemungkinan sih kita bisa melibatkan tidak hanya Radar Cirebon, ada beberapa media yang mempunyai kemampuan seperti Radar Cirebon itu, nanti kita sharing knowledge. Nah, apa gitu. Getok tular gitu ya? Iya, sehingga nanti saya harapkan dengan demikian maka ekosistem media ke depan akan semakin bagus, ekosistem pers akan semakin bagus. Karena apa? Karena mereka tidak hanya mendapatkan contoh dari yang pokoknya segini aja, pokoknya hidup, tapi dia mendapatkan contoh cara-cara praktis yang teruji, yang sudah dilaksanakan di tempat lain, sehingga mereka dalam hal usaha untuk bisnis medianya akan akseleratif lah gitu. Akan akseleratif. Itu. Nah, ini Pak, mungkin teman-teman media itu juga bertanya-tanya gitu. Kalau mereka mendatakan diri ke Dewan Pers itu keuntungannya apa sih Pak? Ya itu keuntungannya gini. Kan ini nggak wajib gitu ya. Jadi kayak sunnah gitu ya. Keuntungannya tentu aja tadi kalau ada kegiatan-kegiatan Dewan Pers kita bisa libatkan mereka. Kalau ada misalnya fasilitasi itu kita bisa dapatkan mereka bisa ikut, dia bisa meningkatkan kapasitas buildingnya sebagai perusahaan, sebagai media. Itu juga kalau ada misalnya ada kasus-kasus gitu bisa cepat mendapatkan antrian penanganan yang signifikan karena apakah itu masuk di itu tataran ITE atau delik pers gitu, itu akan mendapat. Begitu juga kalau misalnya wartawannya ada masalah dan lain-lain atau medianya itu kita bisa, walaupun mungkin di luar itu juga
bisa, tapi tentu aja tahu sendiri kan, apakah teman dekat sama teman jauh kan, Oh iya. iya kan, kayak gitu. Jadi teman dekat atau teman jauh kan pasti berbeda lah, Mbak Ira. Jadi itu beberapa keuntungannya. Juga ada eh, ke depan kalau misalnya ada misalnya atau ada publisher right itu atau media sustainability ke depan misalnya itu ada kerjasama dengan apa itu platform-platform digital gitu, itu nanti apakah kalau mereka nggak terverifikasi bagaimana alasannya kalau kita dapat, kalau misalnya ada remunerasi misalnya gitu, bagaimana kita bisa alasannya bisa membagi pada mereka untuk bisa mendapatkan kerjasama dengan apa itu platform digital gitu. Nah, ya dalam ini mereka bisa kita fasilitasi, kita support, kita bantu. Mungkin di situ kan ada deal-deal bisnis, ada Iya, iya, deal-deal iya. apa hukum juga kan. Ya di sini Dewan Pers kan pasti sudah punya apa itu tim law firm dan orang-orang yang paham dengan bisnis. Kalau toh tidak Dewan Persnya adalah juga diantaranya ada konstituen yang canggih-canggih, yang hebat-hebat, itu akan bisa kita libatkan menjadi bagian dari Dewan Pers, karena Dewan Pers itu nggak sendirian bersama konstituen, maka itu bisa sangat memberikan itu bantuan yang signifikan pada mereka sehingga teman-teman tidak dalam melakukan sesuatu itu tidak terasa sendirian gitu loh. Oh. Kalau mereka sudah canggih, sudah hebat, terus mereka jalan sendiri, enggak masalah. Gitu loh. Karena ya mungkin kalau yang terverifikasi itu kan datanya juga udah lengkap ya Pak ya, izinnya juga jelas, jadi Dewan Pers membantunya juga lebih mudah gitu ya Pak ya. Oke, nah terus ini Pak, di kita kan kalau kita ke lapangan kayak tadi Pak Sabto juga nemu media yang dikelola tadinya bukan lulusan SD tapi jadi pemret gitu ya Pak. Terus kan kalau di lapangan tuh kita suka nemu media yang ya jadinya gitu bikin ajaib gitu, kayak atau kadang-kadang ada yang logonya mirip sama polisi lah, KPK, kejaksaan. Nah itu kalau media-media kayak gitu tuh diterima nggak sih Pak pendataannya oleh Dewan Pers? Pasti enggak. Oh enggak Pasti ya Pak enggak. ya? Kalau media itu karena kita sudah pernah mengeluarkan aturan surat edaran, Pak, ini zamannya Pak Bagirmanan juga pernah dikeluarkan aturan-aturan termasuk juga soal penggunaan logo, itu juga zamannya Pak Stanley dikeluarkan tidak boleh pakai logo Dewan Pers. Juga terutama apa itu media yang pakai nama lembaga, misalnya namanya medianya mungkin keluarga pemulihan kenegaraan, tapi disingkatnya KPK kayak Iya gitu. iya iya Itu iya. itu banyak tabloidnya judulnya KPK tapi singkatannya Beda bawahnya ya Pak bukan ya? korupsi gitu kan. Nah, tapi mirip atau nggak boleh, Oh, apalagi nggak boleh menyerupai gitu ya Pak nggak ya? boleh karena apalagi itu sebenarnya kan mereka tidak pede atau mereka sengaja untuk menggunakan itu untuk menakut-nakuti masyarakat. Kami media dari KPK ngomongnya kan gitu. Ntar kok KPK? Oh KPK-nya kan ini, ya, tapi judul, logo dan lain sama. Kayak banyak ada namanya polisi. Kemarin bahkan Polda Sumatera Utara kirim surat bahwa ini ada kok media namanya ini. Itu gimana menurut DP? Apakah kita ringkus? Itu enggak. Kita kasih tahu bahwa suratnya ada surat edaran, kita pernah mengeluarkan ini, ya akhirnya ya sudah mereka ngelapor ke kita atau ya ujung-ujungnya supaya mereka itu menghormati Dewan Pers, kita laporkan, kita suratin yang bersangkutan dan itu kita tembuskan pada Kapolda. Jadi seperti itu. Ya jadi untuk menghapus potensi-potensi yang aneh-aneh itu ya Iya, Pak ya di karena lapangan ya Pak ya. banyak yang, tapi saya berkeyakinan bahwa justru yang melakukan hal-hal seperti itu menurut saya justru bukan wartawan yang sebenarnya. Betul. Jadi wartawan yang sebenarnya pasti tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Jadi permasalahan yang banyak memang lebih banyak dilakukan oleh wartawan yang dalam tanda kutip
palsu gitu loh, wartawan yang tidak benar-benar bekerja sebagai wartawan, termasuk pernah ada tiba-tiba melakukan razia gitu kan, wartawan melakukan razia mobil plat merah. Dah kok aneh. Lah iya, ini ibu dari mana? Ibu kan istrinya pejabat, ini nggak boleh pakai mobil ini hari libur ini. Berarti ibu menyalahi aturan. Bapak siapa? Saya dari media ini. Loh mana ada wartawan melakukan rahasia seperti itu. Iya. Nah, ada yang teman lapor sama saya. Ya itu sebenarnya bukan urusan kita, itu kejahatan kejahatan, bukan kejahatan pers tuh. Itu kejahatan kriminal berarti ya Pak? Iya itu kriminal, itu udah kena pasal KUHP. Juga pernah ada makan di mana? Ada orang di Manado waktu itu dilaporin sama temen makan gitu, wartawan mengaku wartawan berenam gitu, makan di situ, terus dia pura-pura ada kecoa atau apa kayak gitu, terus akhirnya ribut sama yang punya toko, dia ngaku sebagai sama punya pemakan, dia mengaku sebagai wartawan, akhirnya ribut. Yang punya restoran ini pinter, akhirnya dia pokoknya diperas sampai berapa, terus akhirnya suruh ngambil, di situ sudah ada polisi. Jadi dijebak ya. Jadi ribut, akhirnya ya udah urusan polisi. Kita dikasih tahu gitu, teman-teman dari bukan anggota kita, bukan PWI, bukan AJI, bukan IJTI dan lain-lain. Tadi waktu itu teman-teman PWI yang karena mereka salah satunya ada yang ngaku sebagai PWI, jadi ya akhirnya jadi itu kan berarti bukan wartawan, ngaku-ngaku sebagai wartawan. Jadi profesi ini adalah korban dari banyaknya orang yang menyalahgunakan. Jadi profesi ini jadi korban. Jadi bukan orang kadang sering, wah banyak nih gara-gara wartawan. Salah. Profesi ini juga jadi korban oleh banyak orang yang tidak bertanggung jawab. Dan bukan hanya di tempat kita ya, banyak orang juga polisi atau tentara juga salah satu itu korban daripada profesi yang orang menyalahgunakan orang lain, tapi bukan polisi dan bukan jadi seperti itu. Tapi kadang ini kan semakin banyak, kadang kalau untuk wartawan kan hanya modal kartu-kartuan saja gitu, terus kadang kalau dulu terus modal bawa kamera ditenteng kayak gitu kan udah seolah-olah jadi wartawan, terus terus rekaman, terus kemana-mana ada tulisannya pers, sampai semuanya ditulisin pers, sampai kalau perlu di jidatnya juga tambahin pers gitu supaya meyakinkan. Itu kalau orang-orang yang semakin sering kayak gitu kan, itu orang-orang yang justru yang nggak pede. Kalau kita jadi wartawan beneran kan nggak perlu seperti itu. Jadi banyak orang-orang yang mengaku-ngaku itu sebenarnya orang-orang yang nggak pede, nggak inferior. Dia ingin menunjukkan aku wartawan loh. Padahal aku insya Allah wartawan, sehingga dia kayak gitu. Begitu juga banyak misalnya sekarang kalau kejadian-kejadian agak berbelok sedikit, kejadian-kejadian flexing gitu. Pamer kekayaan, belum tentu mereka kaya. Tapi kalau udah kaya ya kaya banget, kadang paling nggak orang tuanya lah. Belok ya, nggak usah kebelok sana. Tapi iya Pak, bener sih Pak, kayak kalau nemu mobil yang tulisan persnya segede-gede gaban ya Pak ya, pers, media, saya mah langsung karena berdasarkan pengalaman pribadi, ini pasti bukan wartawan nih. Ya bukan wartawan, tapi belum tentu wartawan. Belum tentu wartawan, karena biasanya wartawan beneran justru nggak pakai segede-gede itu kan Pak, malu. Iya kadang teman saya, Mas udah di depan pers, nggak ada logonya, nggak ada enggak ngapain. Nah ini Pak. Orang tanpa dipasang gitu-gitu aja, kalau aku lewat aja udah berbeda ya. Wah. Auranya, Enggak, maksudnya di kebun sirih. Masa kalau satpam nggak kenal kebangetan. Iya. Nah ini Pak, kalau pernah nggak sih Pak nemu media yang udah lulus, kan awalnya verifikasi administrasi dulu ya Pak ya, lalu kan verifikasi faktual, ternyata alamatnya palsu gitu. Pernah nggak sih Pak kayak gitu Pak? Macam-macam sih, nggak hanya itu ya. Kita sekarang kan juga menggunakan teman-teman di daerah untuk melakukan verifikasi itu. Ada macam-macam, nggak hanya itu. Jadi kemarin ada 20, tapi yang lolos cuman 12. Yang lain kenapa nggak lolos? Pas ternyata kemarin itu kita diminta waktu itu pertemuannya di
kafe. Alasannya kantornya lagi direnovasi. Nggak apa-apa, malah berenovasi nggak apa-apa kita datangin. Nggak terganggu nanti. Padahal nggak ada kantor gitu loh. Nah kayak gitu. Ya alasannya macam-macam. Kadang terus ada ngaku, mana pamretnya kok nggak ada. Anu Pak lagi ke Singapura. Ya kalau Singapura kalau gitu Zoom aja deh. Dia tantang Zoom juga nggak berani. Kalau Zoom malah bener di Singapura, kita tunjukin kalau di Singapura bener. Karena pemimpin redaksinya kan harus datang kalau di verifikasi faktual. Tantang Zoom ngakunya pergi Singapura, begitu di Singapura coba tunjukin ini lagi posisi di jalan mana gitu. Kirim kirim Sherlock gitu kan. Itu enggak pergi ke Singapura, enggak. Jadi kayak gitu. Loh, kita ini sudah berniat ingin melakukan verifikasi. Anda sudah daftar, kita turutin dong. Ternyata sudah kita turutin, kita datangin, bahkan ada beberapa yang mungkin kita pakai Zoom, ternyata dia juga ternyata nggak ada di lokasi, dia nggak akan. Jadi sebenarnya niat apa enggak sih? Gitu. Jadi nggak semuanya mereka. Jadi kadang bukan soal administrasinya mungkin bisa jadi sudah beberapa sudah beres, tapi terkadang ada beberapa nama yang takut ditanya-tanyain entah apa, ya nggak tahu lah itu macam-macam. Jadi ada ya kalau dikumpulin bisa jadi satu halaman penuh sendiri tuh ada cerita-ceritanya gitu ya Pak ya di balik proses verifikasi faktual gitu ya Pak ya. Iya, kadang ya teman-teman tim gitu kadang marah-marah kayak gitu. Ya nggak boleh marah-marah. Tetap aja kita iya Pak tapi iya nggak apa-apa ya kita harus tetap memfasilitasi. Pokoknya semuanya berjalan sama proper gitu aja deh, nggak usah. Jadi ada seperti yang disebutkan Mbak Ira dan jauh lebih banyak dari yang Anda sebutkan tadi. Tadi tidak hanya soal kantor tapi juga soal orangnya mau nemuin. Biasa yang paling sering terjadi itu perusahaannya biasanya pemimpin redaksinya suaminya, ntar pemimpin perusahaannya istrinya, ntar adminnya anaknya gitu. Jadi family business ya Pak. Kalau misalnya perusahaannya itu besar, kita dalam beberapa hal itu juga kita nggak masalahkan. Cuman kalau seperti itu pun ternyata mereka juga tidak proper dalam menjalankannya ya bagaimana kita bisa memberikan verifikasi, karena dalam beberapa hal juga teman-teman juga protes itu yang belum kok sudah diverifikasi udah. Ya begitulah, ada banyak cerita lah. Oke. Nah ini di pendataan. Nah ini kan tadi kan Pak Sabto bilang kalau verifikasi faktual itu kan kita mendatangi ya Pak ya, mendatangi. Nah itu ya mungkin ini klise ya pertanyaannya. Saat verifikasi faktual itu Dewan Pers mengenakan biaya nggak sih Pak? Ya enggak lah. Berarti bermain 100% free ya Pak ya? Free lah. Kita ada anggaran bantuan anggaran pemerintah juga ada, kita cukup untuk kita bikin untuk verifikasi datang ke sana. Ya paling 2 orang. Iya. Kemarin ada beberapa di daerah Sumatera itu ada media bareng-bareng gitu, ya kita berangkat 4 orang. Tapi karena medianya banyak, tujuannya banyak dan tahu sendiri kalau di kabupaten kota gitu kan jarak dari ibu kota kadang jauh banget. Saya pernah pergi ke mana ke Mamuju, ke Sultra, Kendari ya Pak. Kendari. Ada media di Bau-Bau, tak pikir nggak taunya kalau untuk sana harus malah begitu sampai sana bilang, Pak kalau memang bukan tujuan utama saya ke sana, tapi kalau bisa dapat itu enak lah, tapi dikasih tahu kalau Pak kalau ke Bau enaknya dari Makassar aja Pak, dari Makassar langsung ke Bau ada banyak pesawat dulu. Kalau Pak dari sini dari paling cepat itu 6 jam naik kapal. Kapal cepat itu ya Pak ya? Iya, nggak tahu kapal pokoknya. Saya belum bisa bayangin itu. Kalau 6 jam lumayan gitu kan, masih di sama-sama Sulawesinya gitu kan. Kecuali kalau sudah ke ke pulau yang lain yang di tempat yang Wakatobi gitu udah asik kan gitu. Nah denger nih ya nih sahabat DP, jadi
verifikasi faktual itu gratis tuh. Tadi Pak Sabto udah menekankan ya Pak ya, gratis, nggak dikenakan biaya. Jadi nggak usah takut kalau mau mendaftarkan diri, mau mengirimkan pendataan ke Dewan Pers dan mau diverifikasi, itu nggak pakai biaya sama sekali ya Pak ya, 0 ya Pak ya. Iya. Tuh, jadi nanti siapa tahu malah Pak Sabto sendiri yang turun ya Pak. Iya, beberapa kali saya turun datang juga. ya Pak ya. Iya. Kalau nggak usah sibuk-sibuk lah menerima kita, pokoknya apa adanya lah yang mereka biasa selama ini. Biasanya ada yang saya tanya, ada yang kerja apa enggak, ada wartawannya apa enggak, kadang ya ada yang bilang semuanya di lapangan, di lapangan dong. Ya kadang ada yang satu, ada gitu ya gitu. Terus tentang kadang-kadang gaji juga bener mereka menggaji apa enggak, kita minta 1-2 random slipnya kayak gitu. Oh, jadi benar-benar kayak kayak lagi sampling gitu ya Pak Iya, ya. Benar-benar random aja gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Nah terus ini Pak, kalau buat masyarakat sendiri keuntungannya tuh apa sih Pak? Kalau perusahaan pers itu terverifikasi dan mereka mendatakan Nah, dirinya ini justru yang penting buat masyarakat. Oh, justru memang ini gunanya justru buat Iya, masyarakat ya Pak ya, masyarakat dampaknya ya. yang menjadi penting dampaknya dengan media yang sudah terverifikasi, maka insya Allah masyarakat akan mendapatkan bacaan yang lebih sehat, yang paham dengan kode etik jurnalistik, paham dengan, karena mereka sudah meratifikasi kode etik jurnalistik, meratifikasi PPMS, Pedoman Media Cyber, atau juga Undang-Undang 4099 itu diratifikasi sama mereka, sehingga siapapun akan tunduk pada itu. Jadi konten-konten yang konten karena mereka meratifikasi berarti mereka mengakui tentang aturan-aturan tersebut, sehingga mereka kalau misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan misalnya menulis tadi yang tidak cover both side itu, kita ingatkan saja, Anda nggak bisa nulis seperti ini harus cover both side, gitu. Anda harus tunduk, Anda sudah meratifikasi kok. Gitu. Nah, ini buat melindungi masyarakat supaya tidak ujuk-ujuk, bukan kita meremehkan orang lain atau apa yang tidak mengenal jurnalistik atau apa, tapi jurnalistik itu sendiri adalah sains, ada ilmunya. Saya perlu kuliah, kalau toh orang yang dari kampus lain boleh kerja, tapi tetap aja harus mengetahui seluk-beluknya jurnalistik, bagaimana supaya kita melindungi orang untuk tahu, memberikan orang untuk tahu, tapi kita juga melindungi, ada juga narasumber yang harus kita kita sembunyikan, tidak kita sampaikan, harus kita lindungi dan lain-lain. Itu ada aturan-aturannya semuanya, ada cara-caranya, termasuk belum sampai ada yang berkaitan dengan soal ramah anak, difabel kayak gitu. Karena kalau keberagaman tadi juga disebut Mbak Ira. Kalau jangan sampai kalau misalnya kayak gini. Kalau wartawan tidak paham dengan misalnya taruhlah yang ramah anak gitu. Dia nulis anak baik pelaku atau korban kejahatan, kan nggak boleh disebut namanya, inisialnya. Tapi ada yang inisialnya mungkin sudah disebut inisial. Inisialnya mungkin sudah disebut taruhlah misalnya Mawar gitu. Tapi dia masih menambahkan atribusi yang lain. Misalnya atribusi yang lain itu misalnya yang rumahnya deket gang, gang senggol, yang bersekolah di sebuah SMP, sekolah di gitu SMP ya, Pak, ya? ini, ada SMP kelas 1 ini, di sekolahnya di dekat alun-alun, dia yang kayak gitu kan sama dengan menambah atribusi, sama dengan menjelaskan ini kayak gitu kan ada tuntunannya, ada caranya, jadi nggak bisa sembarangan. Nah, itu adalah sains, itu adalah sains, walaupun sains diambil dari kesepakatan, tapi kan ada dasar-dasar kenapa mengambil kesepakatan itu. Jadi dari sini makanya bukan pekerjaan yang gampang, ini pekerjaan yang butuh profesionalitas gitu loh, butuh pengetahuan dan lain-lain. Itu kenapa? Supaya kalau yang pelakunya sudah firm, sudah terverifikasi, insya Allah outputnya akan semakin bagus, sehingga masyarakat terlindungi, tidak mendapatkan informasi-informasi yang isinya hoax atau malinformasi atau disinformasi, tapi konten-kontennya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini tadi kan itu
untuk masyarakat sudah, perusahaannya sudah. Nah kalau untuk lembaga swasta dan atau pemerintah itu untungnya apa sih Pak kalau ingin bekerja sama dengan media yang terverifikasi? Mereka akan bekerja sama dengan orang yang media yang sudah taat pada hukum, aturan. Artinya media tersebut sebagai perusahaan mereka sudah punya sudah punya badan hukum. Karena sudah punya badan hukum maka dia akan bayar pajak gitu loh. Apalagi kalau sudah di atas 4,8 miliar gitu pendapatannya. Karena kan kalau kan PTKP kan yang kalau di bawah 4,8 miliar dia akan bayar pajak, jadi udah apa yang penghasilannya akan masuk ke negara. Jadi perusahaan swasta atau pemerintah atau apa yang bekerjasama dengan mereka akan bekerjasama dengan perusahaan yang tepat, yang kalau ada apa-apa bisa bertanggung jawabkan, dan bisa kalau ada apa-apa nggak lari dari tanggung jawab, mereka bisa mengontak Dewan Pers sebagai mediator kalau ada perselisihan. Jadi itu salah satu benefit ya Pak. Yang bisa didapat oleh ekosistem. Jadi kita tidak ngomong. Jadi multi stakeholder ini akan saling terlindungi karena ekosistemnya bagus. Jadi selama ini semua kita punya kesepakatan bersama konstituen untuk membuat ekosistem media ini semakin bagus dengan berbagai hal, termasuk salah satunya dengan cara pendataan ini. Pendataan itu ya Pak ya. Nah itu Pak tadi Pak Sabto tadi sempat menyinggung kan ada media yang pas didatengin buat verify ternyata kan pura-pura kantornya direnov lah, pemretnya lagi keluar negeri lah. Nah terus kalau misalnya ternyata memang kayak gitu Pak, itu statusnya jadinya gimana tuh Pak? Apa di drop dari verifikasi administrasi atau kita macam-macam. Jadi kalau yang masih memiliki niat baik, kita biasanya kasih waktu kesempatan 1 bulan sampai 3 bulan untuk memperbaiki, dan kita akan lakukan lagi verifikasi. Tapi kalau memang udah tidak kooperatif ya udah nggak usah ikutan lagi lah gitu loh, atau kita masukkan antrian yang paling panjang lagi lah gitu. Oh jadi tadinya dari sini dia balik lagi ke antrian paling belakang ya? Iya kalau ya dari kan artinya kita sudah memenuhi harapan mereka untuk datang, untuk ngecek, untuk tapi ternyata mereka tidak. Ya bagaimana gitu loh. Iya Pak, betul Pak. Saya memikirkan aja ikut kecewa, kayak di ghosting gitu loh Pak. Nah kita jangan manas-manasin tim saya lah. Nanti di ghosting ntar malah bikin marah. Jadi saya selalu berusaha untuk mendinginkan tim supaya nggak merasa di ghosting, tapi memang selalu ada hal-hal seperti itu. Bahkan mereka juga pada paham, tapi tentu aja ini perlu adanya podcast ini supaya teman-teman tahu bahwa banyak permasalahan di lapangan, banyak juga yang tidak memenuhi apa yang kita harapkan, tapi mereka justru lari dari faktual. Jadi kadang juga ini sebenarnya maunya apa juga gitu, ya nggak tahu lah. Gitu. Iya. Jangan-jangan mereka juga sudah ngapain, nggak usah faktual-faktualan, sudah ada kerjasama dengan pihak lain, udah dapat duit, ya nggak apa-apa. Tapi nggak usah teriak-teriak untuk harus diminta didatakan. Nanti kalau ada keuntungan-keuntungan yang lain, misalnya seperti kalau Perpres disetujui udah jalan kayak gitu, terus kita bisa potensial untuk mendapatkan pendapatan yang lain gitu. Ya kalau namanya nggak tersangkut ya nggak bisa ya Pak. Ya jangan salahkan kita gitu loh. Anda juga nggak mau nggak kooperatif kok gitu loh. Masa kita yang suruh ngalah mulu gitu loh. Dengerin dengerin curhatnya Pak Sabto. Ya, tapi bener sih Pak, maksudnya udah apalagi kayak tadi Pak Sabto harus sudah jauh-jauh sampai sana, terus kayak kan itu jadi kayak PHP ya Pak ya, pemberi harapan palsu gitu Pak. Iya selalu ada sih, tapi makanya kalau dulu kan paling 5 berapa gitu. Sekarang udah kalau bisa di atas itu deh, supaya sana kalau toh 5 gitu minimal dapat 3 lah gitu. Sampai begitu loh.
Oh, jadi nggak ekspektasinya udah jadi nggak semuanya lulus gitu ya Pak jadinya ya Pak? Ya iya makanya ya kan karena yang didatangin Kadang suka itu ya Pak, ya suka alasannya, PHP. oh padahal kita juga kadang nyuratinnya atau garis WA dan anu sudah lama sekali gitu misalnya udah apa itu di atas minggu lah gitu. Katanya, oh kemarin aduh, kok enggak ada, ya kemarin dadaan ada undangan dari ini. Wah, jadi kan kita memang tidak diprioritaskan. Iya, Nah, iya bener Pak. Anda kan tahu bagaimana caranya itu ceritanya kalau diduakan gitu Iya kan. Pak, me- Tidak me- diutamakan gitu kan. menggali luka lama nih Pak. Nah ini nih Pak, kita denger-denger itu Dewan Pers lagi membangun sistem Pak, namanya MIND ya Pak, MIND. Itu apa sih Pak? Ya, Bisa itu dijelasin? awalnya saya ingin bikin media index. Jadi media index itu selain kita melakukan pendataan, teman-teman itu kita lengkapi dengan beberapa reputasi-reputasi yang mereka pernah dapatin. Selama ini kita sudah ada indeks-indeks internasional, misalnya kalau dulu ada Alexa, sekarang Oh iya. ada apa itu Similar Web segala gitu kan. Tapi indeks-indeks yang ada itu tidak ada hubungannya dengan semangat bermedia yang sesuai dengan Dewan Pers. Apa itu semangat bermedia? Misalnya dia harus terverifikasi, dia semuanya kita data, ada yang aktual, faktual, ada yang administrasi, ada yang mungkin hanya daftar saja. Kita semuanya kita masukkan kita. Lah nanti di situ kita lihat misalnya media A gitu ya, media A dia sudah punya berapa kali dia pernah mendapatkan penghargaan. Misalnya Tamrin Award atau Adi Negoro atau apa atau Soma yang internasional gitu. Jadi sudah pernah lomba berapa kali, dia pernah juara internasional apa, nasional apa, lokal apa kayak gitu. Ntar dikumpulkan terus mereka punya berapa sudah lahir sejak kapan. Terus punya berapa karyawan, terus punya berapa yang sudah terverifikasi, sudah UKW, UKW. muda, madya atau utama. Kalau mereka semakin banyak mereka akan mendapatkan persentase semakin bagus. Terus dia ada misalnya ada URL-nya yang dia sampaikan kepada kita untuk bisa kita ketahui, sehingga dengan demikian maka nanti akan terkumpul. Ini loh kok media ini posisinya di atas. Kenapa? Karena ya memang dia karyawannya banyak. Memang dia banyak sudah banyak dia banyak. Loh ini kok Penghargaan gitu sedikit, Pak. kok ini nomor 2 kayaknya medianya kecil tapi kok tapi banyak yang sudah UKW banyak utamanya nih. Oh, karyawannya mungkin cuma 100 tapi utamanya aja ada 20 kan banyak ini kayak gitu-gitu. Itu kan Oh, kita jadi indeksisasinya seperti itu ya Pak ya? ya sama beberapa konten prestasi dan lain-lain. Itu terus nanti juga mereka bisa mengklaim dirinya sebagai media apa. Saya sebagai media daerah, sebutin media daerahnya mana. Terus satu lagi juga ada yang menyebut sebagai media nasional, media hiburan, media apa, sehingga kalau misalnya taruhlah misalnya sekarang Pemda itu nggak pernah merasa tidak mendapatkan bantuan dari Dewan Pers mengenai media di daerahnya. Misalnya nanti misalnya di daerah taruhlah Tarutung gitu. Tarutung akan klik media Tarutung, akan muncul media-medianya. Mana yang sudah terverifikasi administrasi, mana yang sudah faktual atau mana yang belum gitu. Muncul semua. Dari situ akhirnya nanti Pemda tahu, oh kalau kamu karena sudah terverifikasi, aku kerjasama dengan kamu segini. Walaupun itu bukan urusan kita, tapi paling tidak kita bisa memberikan dalam tanda kutip memfasilitasi Pemda-Pemda supaya, karena ternyata kemarin dalam beberapa kesempatan saya ke Jogja dan beberapa Pemda-Pemda yang lain itu memang ada anggaran, bahkan bagaimana cara dinas untuk kerjasama dengan Pemda itu dengan media itu menjadi salah satu KPI
Iya, iya. Nah, jadi kalau udah jadi KPI kan jadinya Harus ya Pak ya. jadi padahal ya bisa jadi itu juga dalam tanda kutip ada yang bilang oh itu mempengaruhi kebebasan pers ya itu hal-hal yang lain lah gitu. Tapi hal seperti itu yang nah itu untuk yang perusahaan pers. Yang untuk apa? Yang untuk wartawan itu juga nanti bisa seperti itu. Wartawan kita kasih akun, mereka bisa apa itu nge-save, bisa dapat kalau misalnya di lapangan ternyata apa itu kartu persnya apa kartu persnya kartu UKW-nya nggak ada gitu, dia bisa nunjukin itu, nih Pak ini kartu UKW saya, pakai handphone aja dia bisa download, bisa dikasih tahu kalau misalnya mau di share ya udah ini kartu UKW saya tapi nggak bisa di print kayak gitu kan, ini. Udah itu supaya apa itu jadi ada personalisasi terus misalnya Mbak Ira sebagai wartawan media apa X itu ya, X ya DPX misalnya DP online gitu terus Anda menyebutkan bahwa Anda sebagai wartawan spesialis feminisme misalnya spesialis boga sih nggak apa-apa silahkan aja sebut sehingga nanti kita akan punya database yang banyak sehingga someday kalau misalnya ada perusahaan X pingin cari wartawan lingkungan, set database ada ya, wartawan lingkungan ini udah database-nya. Gitu. Ada yang boleh nyantumin emailnya atau nyantumin handphonenya kan bisa jadi itu nanti apa itu PDP gitu kan. Iya. Terserah Anda mau nyantumin cuma email aja kalau kalau misalnya nyari wartawan feminin, gitu, yang peduli sama feminis, ya, nanti bisa lihat, ada Mbak Ira coba. Nanti urusannya Anda nanti misalnya ternyata disuruh sama mereka dapat order atau begitu, itu bukan urusan Dewan Pers. Dewan Pers fasilitasi ya Pak ya. Kita bikin fasilitasi aja, jadi itu adalah bagian daripada kepedulian kita untuk bisa memfasilitasi ekosistem atau environment media secara keseluruhan, multi stakeholder. Begitu juga main yang lain adalah kita membangun sistem. Jadi selama ini kalau misalnya mau nyari apa itu SK atau SE kayak gitu, kita sistemnya kita akan perbaiki, kita cleansing supaya nanti kalau orang nyari itu langsung dapat. Jadi kita karena tahun ini Bu Ketua kita Bu Nini Rahayu menyampaikan bahwa kita akan menjadi RC apa itu Research Center. Dengan itu kan risikonya di sini harus dibangun bener gitu loh. Nah, untuk itu saya dibantu sama teman-teman tim yang waktu di kemitraan nanti membangun itu dan nanti saya walaupun saya sudah berada di pendataan saya tidak keberatan kalau masih ikut membantu asal dia tidak dianggap sebagai mengganggu ya. Nanti akan ikut membantu karena beberapa idenya dari saya nanti bisa dikembangkan ikut membantu supaya Dewan Pers ini ke depan punya data yang cukup signifikan, yang usable, yang masyarakat bisa pakai, bisa manfaatkannya dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Itu Mbak Ira. Nah ini berarti memang masih lagi berjalan ya Pak ya? Ya. Sudah sampai mana sih Pak kira-kira? Secara konsep dan lain-lain, secara aplikasi sudah dipikirkan, dikembangkan dan sudah mulai ada diskusinya. Tinggal nunggu tender. Tapi nggak tahu nanti apakah ditenderkan. Tapi logikanya sih tergantung apakah itu bisa. Ini teknisnya teman-teman keuangan, saya nggak ikut-ikutan pokoknya di sisi situ karena saya bukan bagian procurement tapi saya lebih pada saya punya konsep ini anunya begini, nanti selanjutnya ya nggak tahu teman procurement melihatnya bagi apa, nanti mereka akan diskusi sama itu. Kalau sudah kayak gitu aku nggak ikut-ikutan gitu. Langsung menjauh ya Pak ya. Iya. Nah itu targetnya kapan sih Pak kalau bisa sih sebelum akhir tahun ini. Sebenarnya waktunya nggak ini lamanya lebih pada lama proses administrasi mungkin ya yang agak lamanya ya, sama ngumpulin beberapa, karena kan pengembang aplikasi yang seperti yang saya harapkan ini kan belum ada. Iya, di Indonesia ini baru ya Pak ya. Iya gitu. Ya kan? Apalagi tadi kan Bapak menyebut Alexa. Walaupun mungkin bisa sih, tapi
kalau misalnya cari yang sudah berpengalaman yang bikin ini belum ada. Nah, nanti kan juga ada beberapa bahasa-bahasa aplikasi yang mana yang cocok yang digunakan untuk ini. Nah, kita itu kan selalu berpikir bahasa aplikasi atau aplikasi apa yang digunakan itu harus kita berpikir ke depan. Kira-kira pakai ini itu umurnya pendek apa enggak? Karena banyak orang sudah aplikasi terus tidak berkembang berikutnya, itu akhirnya jadi mandek, akhirnya bingung, akhirnya bangun sesuatu dari nol lagi. Jadi ya begitulah, masih banyak yang harus tapi insya Allah sih semoga tahun ini, sebelum akhir tahun ini sudah bisa dimanfaatkan. Dan saya berharap teman-teman manapun stakeholder kita memanfaatkan itu. Bahkan kalau ada temuan-temuan misalnya Pak Anu, karena ini mungkin masih version 1 gitu. Kalau misalnya ada kekurangan, kelemahan dan lain-lain bisa dikasih masukan ke kita sehingga kita bisa meningkatkan aplikasi itu semakin robust gitu. Karena kita kan nggak selalu yakin bahwa kita bikin langsung pasti hebat ya, enggak. Itu bahkan kalau misalnya aplikasi-aplikasi Facebook apa gitu, ada betanya itu sudah ya mungkin awal-awalannya enaknya supaya nggak diklaim sama orang-orang, ini kok kita sebut aja beta. Nah. Kan dulu beta Facebook itu di atas dummy lah gitu kan ya. Nah ini kan sistemnya itu berarti akan sangat, maksudnya tadi Pak Sabto juga udah bilang ini belum pernah ada di Indonesia, berarti kompleks gitu ya Pak ya. Itu pasti butuh dana dan SDM yang mumpuni. Nah itu anggarannya tuh dari mana tuh Pak? Kita sudah anggarkan, ternyata ini sebenarnya program lama dari zaman Pak Nuh dulu. Sudah pernah dipikirkan, sudah pernah diajukan. Cuman memang pada waktu itu Pak Nuh mungkin tidak mendapatkan partner atau teman yang dianggap bisa mengeksekusi ini lah. Ini kebetulan saya ada di sini ya, saya cari-cari pekerjaan sendiri, ngarang-ngarang pekerjaan sendiri. Ngadi-ngadi Pak, ngadi-ngadi. Iya, saya cari-cari sendiri, akhirnya ada ini ya, udah saya bikin sendiri. Bahkan dalam beberapa kesempatan Pak saja nggak tahu apa yang saya kerjakan, gitu. Saya sampaikan, ini Pak, ini. Oh iya. Jadi kalau misalnya kan kayak gini, untuk website memang yang punya teman-teman di KIK. Tapi di balik website itu ada banyak aplikasi, yang mikirkan aplikasi itu di bagian saya. Jadi bagian-bagiannya kayak gitu. Jadi supaya bisa membedakan desain dan lain-lain, udahlah cari yang Mas Asmono yang itu KIK yang nyari orang desain begitu yang. Tapi untuk beberapa aplikasi-aplikasi yang lain di belakangnya kan yang nyiapkan ya bagian infrastruktur organisasi ini. Oh iya. Itu. Iya Pak, betul. Nah terus ini Pak, tadi main. Tapi ini saya jadi orang infrastruktur organisasi lagi ya? Ya ini apa-apa, konsep mainnya ya? Kan konsep main Pak. Ini kan dua kaki. Nah ini kalau ngomongin tadi main, Pak Sabto udah ngejelasin panjang lebar. Kalau untuk masyarakat dan teman-teman wartawan tuh keuntungannya apa sih Pak? Langsungnya ya. Kan kalau untuk masyarakat ya Pak, kalau untuk wartawan kan tadi database ya. Kalau untuk masyarakat sendiri masyarakat gini, jadi kalau ya tadi masyarakat taruhlah perusahaan pengen punya lomba penulisan penulisan tentang lingkungan gitu, atau penulisan tentang kuliner gitu. Situ ada wartawan yang sudah ngeklaim sebagai wartawan. Kalau wartawan olahraga kan udah banyak, pasti udah wartawan olahraga, tapi yang lebih spesifik tuh wartawan kuliner kayak gitu. Terus lomba ini dilaksanakan hanya untuk wilayah Sumatera Utara atau hanya untuk wilayah jadi udah ini aja yang diundang, nggak usah jauh-jauh ke udah alamatnya udah jelas. Kalau misalnya jadi kalau misalnya termasuk juga gini, kalau masyarakat misalnya saya kemarin dapat share-sharean berita bahwa saya katanya dituduh korupsi misalnya. Siapa yang nulis sih medianya? Alamatnya mana? Masa telepon ke Dewan Pers, WA aja atau gimana? Terus dia bisa nge-search di situ. Oh ketahuan nih. Oh ini medianya dari Jawa Tengah nih. Jawa Tengah alamatnya ini. Udah nomor teleponnya, telepon bisa langsung memanfaatkan, bisa langsung telepon, bisa langsung ngobrol sama jadi berdasarkan alamat tersebut. Jadi itulah butuhnya kalau misalnya ada orang ngadu, ada alamatnya, media itu perlu alamat seperti itu. Jadi masyarakat tidak akan merasa dia dizolimi atau disakiti atau dijahatin atau difitnah oleh pihak lain, dan mereka karena punya hak jawab.
dilindungi oleh hukum, oleh hak jawab itu dia bisa menyampaikan hak jawabnya dan dia bisa bahkan kalau perlu dengan aplikasi itu dia bisa saja dia langsung begitu misalnya taruhlah emailnya misalnya ngadu ke misalnya taruhlah Tempo atau Kompas gitu kan, klik situ udah langsung apa itu pengaduan begitu di submit otomatis langsung masuk ke emailnya mereka ke inboxnya mereka, email atau inbox atau apalah gitu kan. Nah, ke mereka langsung jadi langsung dapat tanggapan nanti mungkin besok langsung muncul di berita di medianya online jadi mempercepat kalau mungkin kalau media-media besar kayak gitu mungkin lebih gampang. Terutama media kan sekarang udah ribuan. Kalau misalnya tiba-tiba saya ditulis oleh media dari Papua gitu kan. Sementara orang Papua apa itu sudah merasa dalam tanda kutip, wah ini Pak Sabto salah gitu kan. Saya perlu menjelaskan kan. Menjelaskan kan susah kalau ternyata di Dewan Pers sudah ada webnya, sudah bisa dibuka di situ langsung ini. Nah, di situ ya kita ini seperti jembatan bridging yang mempertemukan antara konsumen media sama produser media ya sama dengan kayak perusahaan inilah perusahaan ada apa itu ada penjual dan pembeli ditemukan sama e-commerce kayak gitu. Jadi pola prinsipnya seperti itu sehingga sekarang kan belum ada media atau Dewan Pers belum ada satu yang mengintegrasikan itu ya di sini kita integrasikan. Begitu Mbak Ira. Jadi benar-benar memudahkan ya Pak ya semuanya ya jadinya ya. Ya harapannya seperti itu tapi memang kan perlu exercise kan. Jadi harapannya seperti itu. Cita-cita kan harus bagus. Iya Pak harus tinggi langit. Cita-cita harus bagus, harus tinggi. Dan kalau kita yakin bahwa apa yang akan kita lakukan itu bagus harus kita perjuangkan. Makanya sering beberapa saya protes tetap supaya diperjuangkan supaya jalan karena memang tidak semua orang bisa memahami seperti itu tapi Anda yakinlah orang-orang hebat seperti yang punya Facebook ya seperti yang punya itu mereka yakin sesuatu yang akan dia bikin itu adalah bagus mereka perjuangkan habis-habisan mungkin juga hal-hal yang berkaitan dengan ini ya kita harus perjuangan kalau kita yakin bahwa itu bagus kita harus berjuang. Waduh itu bagus banget tuh quote dari Pak Sabto ya. Kalau kita yakin kita harus perjuangkan gitu ya Pak ya. Kalau memang kita yakin itu adalah sesuatu yang sangat bahasa Inggris worth it ya Pak. Sangat berguna gitu. Sangat bermanfaat. Faedoh. Itu patut untuk diperjuangkan gitu ya Pak. Anak muda sekarang unfaedah sama faedah kan. Enggak unfaedah ini. Nah, sahabat DP mudah-mudahan tercerahkan ya, terutama teman-teman media dari seluruh Indonesia yang sering bertanya-tanya tentang pendataan dan juga apakah verifikasi itu butuh biaya. Itu sudah dijelaskan tadi nol, nggak ada alias gratis. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut untuk mendaftarkan diri untuk mendaftarkan dirinya perusahaannya itu ke Dewan Pers gitu karena ini masih orang lama iya karena ini daftar suka selip jadi untuk mendaftarkan dirinya itu ke Dewan Pers karena tadi keuntungannya juga banyak banget ya Pak ya apalagi dengan rencana tadi media yang sustainability ya Pak ya Perpres ya itu akan ke depan sangat berguna kalau teman-teman itu perusahaan persnya terdata di Dewan Pers. Dan dengan obrolan tadi kita akhiri dulu perbincangan kita hari ini dengan Pak Sabto. Terima kasih Pak Sabto udah datang lagi dan gak bosen diajak ngobrol panjang. Belum buka ini. Belum buka Pak, belum. Udah ditungguin kolak Pak. Bener nih ya. Ntar di rumah masing-masing. Ya. Terima kasih Pak Mbak Sabto Ira atas kesempatannya sehingga kami dari Dewan Pers bisa memberikan masukan, memberikan informasi yang mungkin dibutuhkan sama teman-teman teman-teman dari media di seluruh Indonesia yang selama ini galau dan macam-macam dan memang sering terkadang kok susah dan lain-lain mungkin memang syarat-syaratnya lumayan banyak ya Pak ya. Banyak tapi sebenarnya tidak seluruhnya itu kalau mereka memenuhi syarat itu dan semuanya
bisa dipenuhin. Insya Allah kita itu tidak masalah. Jadi gak usah ada apa-apa di sini. Jadi kalau udah terpenuhi gampang. Oh, jadi kalau emang ngerasa semuanya, kan ada list syarat ya Pak ya, ada 18 ya Pak ya? Iya, 18 item. jangan ini ada ide saya. Mungkin siapa yang sudah udah lolos itu yang ternyata nggak lama-lama begitu, mereka yang justru bagi pengalaman. Nah, jadi sharing ya Pak ya? Iya. Iya sih, Jadi bener jangan juga tuh, Pak. kesannya karena yang nggak lolos itu belum lolos itu teriaknya panjang kali lebar sehingga seolah-olah susah banget sehingga yang lain nggak daftar-daftar gitu. Itu bener tuh Pak, jadi bisa bikin share kayak success story gitu loh Pak. Success story saya berhasil lulus verifikasi. Tapi memang yang pasti kami tidak hanya melakukan pendataan yang menuntut harus ini itu. Di kepemimpinan saya ini kami juga akan memberikan pendampingan dan memfasilitasi mereka bagaimana mengelola media yang benar dalam bentuk sharing session. Nah, itulah gitu. Itu justru keuntungan yang menurut kami itu perlu di-highlight Pak, karena jadi tidak hanya mendatakan diri, memverifikasi, tapi juga langsung dapat pendampingan ya Pak ya. Pencerahan gitu, dapat sharing session gimana caranya mengelola media yang baik dan benar, yang sesuai dengan kriteria di Dewan Pers seperti itu ya Pak ya. Ya, yang satu mungkin dari sisi konten. Kalau konten udah jagoan ya silakan, tapi yang satu mungkin dari sisi bisnisnya. Nah, itu keuntungan. Saya pernah ketemu media, dia, "Pak, saya udah dapatnya duitnya banyak." Oh, iklannya nggak banyak. Ternyata apa? Main apa? Backlink. Oh. Jadi di berita-beritanya dia itu tadi misalnya membahas tentang makanan, terus ada susu, begitu tulisan susu, diklik itu salah satu brand perusahaan susu. Ada. Jadi kayak gitu-gitu kan. Oh, ada duitnya toh? Oh, nggak tahu lah. Iya. Menarik ya Pak ya. Dia dikelola cuman ber-8 orang. Dari iklan seperti itu dan tambah-tambahan yang lain-lain, yang iklan dari situ aja 1 bulan bisa dapat 75 juta. Wah, lumayan banget 75 juta. Backlink loh, nggak ngapa-ngapain tadi artinya. Belum yang programatik ya. Iya. Jadi belum programatik. Dan itu berarti bisnis model media itu macam-macam dan banyak banget ya Pak ya. Oh iya, ya kan udah saya sampaikan waktu di konvensi. Waktu di konvensi ya Pak. Tapi karena dikejar-kejar sama moderator protes ini, moderatornya nggak ada di sini kan. Tuh, jadi teman-teman yang belum mendatakan diri ke Dewan Pers, ini tadi Pak Sabto udah ngasih kisi-kisi keuntungan ya Pak ya, keuntungan lain gitu. Dan jadi kalau misalnya ngerasa medianya belum dapat income yang besar, padahal sementara syaratnya udah mencukupi untuk didatakan ke Dewan Pers, yuk ikutan deh, datakan diri. Bahkan gitu. saya meluangkan waktu, misalnya ada teman-teman kumpul, ada 20 media kumpul, bisa saja undang Dewan Pers, insya Allah saya akan datang, saya kasih pelatihan ya Pak ya. Nah itu tidak hanya saya ya, nanti iya, bisa iya. Nah itu kan kesempatan emas ya Pak. Jadi bisa sekaligus minta pendataan, diverifikasi, sekaligus misalnya ikut dapat sharing dari Pak Sabto. Dan Pak Sabto ini kan jago banget gitu untuk urusan. Ya, ini di atas langit selalu ada langit. Oke, ini mudah-mudahan obrolan sore ini mencerahkan dan dengan banyak sekali insights dari Pak Sabto ya, mau dari sisi konten, dari sisi bisnis model, itu semuanya sebenarnya bisa kita peroleh asalkan ya teman-teman mau mendatakan diri ya Pak ya ke Dewan Pers seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Sabto. Sorenya sampai lemes ini udah. Sampai lemes ya Pak ya, lagi puasa. Oke, terima kasih sahabat TP udah menyimak obrolan saya dan Pak Sabto sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kali dalam Insiders berikutnya. Salam.